وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana auladana wa zurriyyatina minal ulama'i wal 'amilin wasyuhada'i wal 'awliya'i was salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang selalu senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini banyak para alim ulama, para habaib yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali menghadap kepada Allah. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang suci, orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dipanggil oleh Allah meninggal dunia, langit pun ikut bersedih. Seluruh makhluk pun apa ada yang di dunia ini ikut bersedih, karena mereka sangat kehilangan orang-orang yang selalu senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Namun ada orang-orang yang tidak sedih. Itulah orang-orang yang munafik. Sehingga para alim ulama berkata, man lam yahzan bi mautil ulama
fahuwal munafiq. Barang siapa yang tidak ikut bersedih, yang tidak ikut berduka cita terhadap wafatnya para ulama, meninggalnya orang-orang yang soleh, fahuwal munafiq, maka mereka itu tergolong orang-orang munafik. Kita selaku orang yang beriman sangat sedih yang teramat mendalam. Duka cita kita luar biasa. Karena para alim ulama, para orang-orang soleh begitu besar ikut andil di dalam membentuk kehidupan kita yang selamat dunia dan akhirat. Begitu besar fungsinya para ulama di dunia ini. Mereka menjadikan pilar-pilar dunia. Mereka menjadikan hidupnya untuk umat. 24 jam mereka selalu senantiasa untuk umat waktunya. Berdakwah, membimbing, memberikan petunjuk agar kita selalu senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan pegawai, mereka tidak digaji oleh pemerintah, ikhlas mereka berdakwah. Memikirkan umat 24 jam. Dikala di waktu malam mereka bangun, mendoakan bukan untuk dirinya, untuk umat dan keselamatannya. Itu ulama. Makanya pantas Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut hamba-hambaku yang ada di dunia ini cuma ulama, orang-orang soleh. Kenapa mereka takut dengan ulama? Kenapa mereka takut dengan Allah? Mereka memiliki ilmu yang tinggi, bukan sekedar syariat, sampai kepada torekat, sampai kepada hakikat, bahkan sampai kepada ma'rifat. Itu yang Allah nilai, sehingga selalu senantiasa keberadaannya setiap saat dan detik Allah, Allah, Allah di hati. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah pun memuji dalam Al-Quran, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkaulah sebaik-baik manusia, kata Allah. Engkaulah sebaik-baik umat. Siapa mereka? Ulama, orang-orang soleh, sebaik-baik umat, sebaik-baik hamba Allah. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Kenapa mereka sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia? Ta'muruna bil ma'ruf, selalu senantiasa mengajak kita ini ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa imbalan, tanpa imbing-imbing, tanpa pangkat dan jabatan, ikhlas karena Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan begitu juga para alim ulama, orang-orang soleh melarang kita untuk tidak tersentuh dan menyentuh dari berbagai macam perbuatan maksiat dan mungkar. Kenapa? Dampaknya untuk kita. Karena ada surga dan neraka, dia cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummat, kamulah sebaik-baik manusia, kata Allah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena ulama itu sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, Allah begitu cinta kepadanya, Allah begitu sayang kepadanya, Allah begitu mengangkat derajatnya dunia dan akhirat, sehingga Rasul pun mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu, kata Rasul, adalah pewaris-pewaris aku. Rasulullah, para nabi dan rasul meninggal dunia tidak meninggalkan gedung, harta, pangkat dan jabatan, rumah dan lain sebagainya, tidak. Yang ditinggalkan ulama.
pewaris Nabi adalah ulama. Artinya apa? Jikalau kita mencintai ulama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita membenci ulama, berarti kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membenci ulama, membenci Rasul, apa yang kita harapkan di akhirat nanti? Syafaat, surga? Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, jangankan kita membenci ulama, kita jauh saja dari ulama, nggak berkah hidup kita. Nggak berkah hidup kita jikalau kita jauh dari ulama. Karena memandang mereka adalah ibadah. Menyebut nama mereka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ketika mereka meninggal dunia, langit pun itu gelap seketika itu. Itu bukan gelap semata-mata gelap. Malaikat turun ribuan untuk menghantarkan jenazahnya, takziah dan lain sebagainya. Kenapa? Ikut berduka cita. Saking cintanya itu dengan ulama. Mereka, para malaikat turun untuk melihat, menghantar, menyolati jenazahnya, menghantar sampai ke liang kuburnya karena cintanya dengan orang-orang soleh. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu bagaimana kita sayang kepada ulama, bagaimana kita untuk mencintai ulama. Cintailah keluarga mereka, cintailah keturunan mereka, sayangilah turunan mereka, doakanlah mereka agar mereka senantiasa mendapat ampunan Allah. Dan manakala kita mendengar ulama meninggal dunia dimanapun saja, kita ikut sholat gaib. Di mana saja kita sholat gaib, di rumah boleh, di masjid boleh, dan itu pun termasuk rasa cinta kita kepada ulama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa bayangkan kalau hidup ini tidak ada ulama. Kita tidak bisa bayangkan jikalau hidup kehidupan manusia tanpa ulama. Sehingga dikatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada para alim ulama di dunia ini, seluruh manusia seperti akan terjadi binatang. Masya Allah. Andai kata tidak ada ulama, kita ini bukan jadi manusia, jadi hewan. Karena nggak kenal yang namanya halal dan haram, nggak kenal yang namanya baik dan buruk, nggak kenal yang namanya dosa dan pahala, nggak kenal yang namanya neraka dan surga. Habis kehidupan kita bagaikan di zaman rimba. Yang kuat makan yang lemah, yang kuat memangsang yang lemah, dan begitulah seterusnya. Kenapa? Tidak ada hukum. Kenapa tidak ada hukum? Tidak ada ulama yang menjelaskan Al-Quran dan hadis ini yang membuat hidup manusia bahagia. Begitupun bagaimana kehidupan kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jikalau tidak ada ulama, hancur bangsa kita. Hancur bangsa ini jikalau tidak ada ulama. Oleh karena itu mereka berbuat 24 jam waktunya membimbing, menjelaskan Al-Quran dan hadis, memberi petunjuk, hidayahkan kita. Itu semata-mata agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini senang kepada orang-orang yang di atasnya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wariskan dunia ini kepada raja-raja, kepada orang yang berpangkat dan jabatan. Tidak, yang Allah wariskan dunia ini hanya untuk ulama. Makanya dunia ini adalah milik ulama. Kalau mereka kita usir, salah. Kalau mereka kita sakiti, salah kita. Kalau kita membenci mereka, salah kita. Ini rumah mereka. Kita yang bukan ulama menumpang kepada mereka. Karena Allah mengatakan jelas-jelas, dunia ini kewariskan untuk orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Adalah ulama. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu tidak senangnya ulama kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkar, entah itu perjudian, entah itu minum-minuman keras, entah itu zina. Enggak senang tuh mereka. Cuma itu tujuan mereka.
Pagi, sore, siang, dan malam pikiran cuma itu. Nggak ada mereka minta pangkat dan jabatan. Nggak ada mereka minta istana. Nggak ada mereka minta ini dan itu. Cuma mencari keridhaan Allah, disayang kita agar kita kembali menghadap pada Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama. Oleh karena itu, mari kita mencintai ulama. Kita mencintai keluarganya. Kita hormati, kita sayangi, kita ikuti jejaknya, dan kita doakan mereka yang telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi mereka adalah pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka, mencintai Rasulullah. Salaman dengan mereka, salaman dengan Rasulullah. Dan jikalau kita mencintai Rasulullah, jelas kita akan mendapatkan syafaat dan surganya di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaan kita, anak-anak kita, keturunan kita pada alim ulama, pada orang-orang soleh, sehingga pun kita diberikan keturunan-keturunan orang-orang yang soleh, yang cinta juga kepada orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya, dan jangan kau meninggalkan dunia yang fana ini, melainkan tinggalkanlah dunia dalam kondisi kamu beragama Islam, menjadi seorang muslim yang baik, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Abika rabbika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa qafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة. Buka ini buka.